Ibu bapa, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini bagi kita ambil sikap untuk saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita didasarkan pada 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bahasa Batak didok, alaina tinebak nipati kido haholongon sian roha na ias, sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian haporsiaon na somarlao. Hido sahat na. Nasihat bukan untuk menyesatkan. Demikian judul renungan firman Tuhan hari ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik yang memberikan petunjuk, peringatan, dan teguran yang cenderung tertuju pada moral. Hal inilah yang Paulus sampaikan kepada Timotius supaya menasihati para pengajar-pengajar sesat yang sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang putus-putus yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Paulus yang bernama Saulus, sang penghujat dan penganiaya pengikut Yesus yang terkenal ganas dan kejam, berubah oleh kuasa dan kasih Tuhan, lalu menjadi rasul dan teladan bagi pengikut Yesus Kristus. Kasih Tuhan itulah yang mendasari nasihatnya kepada Timotius, pemimpin umat di Efesus, bahwa ia harus memberikan pengajaran kepada jemaat dengan tujuan agar mengalami perubahan moral yang terungkap dalam kesucian hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Timotius yang tugasnya memberi nasihat dan mengajar, tetapi juga ditugasi dan dinasihati Paulus. Artinya, Timotius sebagai pemimpin jemaat yang bertugas menasihati, tetapi juga menerima nasihat. Dasar dari nasihat yang firman Tuhan ajarkan adalah kasih itu sendiri. Oleh karenanya, memberi nasihat tidak hanya mencari kesalahan, bukan juga untuk menghakimi, tetapi nasihat yang sifatnya sebagai konstruktif atau membangun. Tujuannya adalah membangun sesama dalam kasih dengan hati yang tulus ikhlas, berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Hal demikianlah harusnya tinggal dalam keluarga dan gereja. Orang tua dan pemimpin gereja, baik para penatua, harus terlebih dahulu hidup dalam nasihat, sehingga mampu menjadi parameter dan teladan dalam kehidupan keluarga dan gereja yang tentu pusatnya pada kasih Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami juga memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, secara khusus kepada saudara-saudari kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka, yang menjagai mereka di setiap pekerjaan dan perjalanan mereka, di setiap kehidupan mereka. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati. Tambahkan kesehatan bagi saudara-saudari kami, terlebih kepada orang tua kami yang sudah lansia.
Biarlah kiranya mereka tetap sehat dan memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan masa-masa tua mereka. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin pada hari ini mengalami pergumulan berat, mengalami tantangan hidup yang berat. Kiranya Tuhan yang turut campur dalam kehidupan mereka melalui Roh Kudus-Mu yang diam di dalam hati mereka, memberikan mereka kekuatan untuk tidak putus asa. Biarlah kiranya bagi orang-orang yang memberikan nasihat, supaya dapat menjadi saluran berkat di dalam kehidupan pribadi orang-orang yang mengalami pergumulan. Jadikanlah nasihat itu menjadi pelita bagi kami untuk menjalani segala kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari keberdosaan kami, dari kesalahan kami yang sering mendukakan hati kawan kami, terlebih mendukakan hati Tuhan. Biarlah kiranya pengampunan dan belas kasihan Tuhan dapat kami terima supaya kami hidup layak menerima berkat Tuhan. Melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin.